Halo, selamat malam. Nama saya Daniel Tampo Bolon, NIM 212151993. Sini saya akan menjelaskan tentang stres dan manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian stres. Stres itu adalah suatu proses psikologis yang tidak menyenangkan yang terjadi sebagai tanggapan terhadap suatu tekanan lingkungan. Stres bisa terjadi karena terlalu banyak pekerjaan, tidak paham akan pekerjaan, ataupun beban informasi yang terlalu berat. Itu biasa disebut distress. Ada riset yang menunjukkan karyawan yang komitmen afektifnya yang rendah, dia bisa bekerja sangat buruk di bawah stres. Tapi karyawan yang komitmennya yang kuat terhadap perusahaan atau organisasi, dia dapat memindahkan stres psikologisnya untuk yang lebih fokus terhadap penjualan yang tinggi atau eustress. Jadi stres itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif, tergantung orang yang mengalaminya. Kemudian ini ada istilah sindroma. Nah, sindroma ini adalah sistem pertahanan otomatis yang menolong orang mengatasi tuntutan lingkungannya. Tahap yang pertama sindroma itu adalah alarm. Itu adalah respon tubuh yang mengirimkan pesan pada otak terhadap ancaman sehingga timbul detak jantung, napas atau tekanan darah, dan lain-lain. Kemudian tahap yang kedua ada resistensi. Nah, resistensi ini kemampuan mengatasi tuntutan yang berada di atas normal karena pengaruh mekanisme biokimia, psikis, dan perilaku. Kemudian tahap yang terakhir ada keletihan. Nah, keletihan ini jika orang yang mengalami resistensi yang berlangsung lama, maka pada akhirnya dia mengalami keletihan, sehingga kadang mengambil tindakan apatis, menarik diri, membangun energi baru, dan kembali setelah stres berlalu. Kemudian saya akan menjelaskan model stres. Menurut sumbernya ada tiga, dari faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor pribadi. Kalau faktor lingkungan, dia ketidakpastian ekonomi, bisa ketidakpastian politik atau perubahan teknologi. Nah, kalau faktor organisasional, dia bisa jadi karena tuntutan tugas, tuntutan peran, atau tuntutan interpersonal. Yang ketiga ada faktor pribadi, dia bisa terjadi karena permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, dan kepribadian. Menurut perbedaan individu, stres itu bisa terjadi karena persepsi, pengalaman kerja, dukungan sosial, yakin ruang kendali, efektivitas diri, ataupun permusuhan. Model stres menurut konsekuensinya juga ada tiga, yaitu menurut gejala fisiologis, itu bisa jadi sakit kepala, darah tinggi, jantung. Kemudian yang kedua ada psikologis, dia berupa kecemasan, depresi, atau kepuasan. Kemudian ketiga ada dari gejala perilaku, dia bisa produktivitasnya menurun, tidak hadiran, atau turnover. Kemudian saya akan menjelaskan tipe stres. Ada dua, yaitu tipe A dan tipe B. Ciri-ciri tipe A ini, dia berbicara cepat. Kalau dia stres, dia mencurahkannya pada pekerjaan, motivasinya tinggi, berjuang melakukan beberapa tugas, orangnya kuat pendirian, tingkat kemalasannya rendah, mudah hilang kesabaran, dan menyela orang. Kemudian ada tipe B, dia menangani detail dengan sabar. Kemudian kurang bersaing dengan orang lain, merenungkan isu dengan hati-hati, tidak peduli terhadap target dan waktu, santai dalam hidup, tidak pernah merasa bersalah, mengerjakan sesuatu dengan santai, kemudian tidak mudah marah. Kemudian ada 5 cara menghilangkan stres di tempat kerja. Yang pertama itu remove the stressor flexible, job sharing, dan telecommuting. Itu bisa menghilangkan stres dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, berbagai tugas atau pekerjaan, dan melakukan komunikasi dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada withdrawing from the stressor. Dia bisa menghindari atau menarik diri dari apa yang membuat seseorang itu bisa membuatnya jadi stres. Kemudian yang ketiga, changing stress perception atau self-efficacy and self-esteem. Dia mengubah cara pandang terhadap stres itu.
Jangan menilai sesuatu masalah dari hal negatif, tapi lihatlah dari hal positif. Yang keempat ada controlling the consequence of stress atau counseling. Dia mengkontrol dampak dari stres dengan melakukan konseling kepada orang-orang yang mungkin dapat menghilangkan stres. Kemudian yang terakhir ada receiving social support. Dia bisa berupa dukungan dari orang-orang terdekat, juga dapat menghilangkan stres seperti teman kerja atau keluarga. Demikian presentasi saya tentang stres dan manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.